Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga adik-adik semua hari ini bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran mata pelajaran akidah dan akhlak. Nah, di pertemuan ketiga ini adik-adik tahu nggak sih apa yang mau kita bahas? Ayo, ada yang udah baca-baca bukunya belum? Nah, seharusnya sebelum memulai pembelajaran, adik-adik itu buka dulu ya bukunya, dibaca-baca. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa, sehingga nanti ketika ibu menerangkan pun adik-adik sudah ada gambaran dan tinggal lebih memahami saja gitu ya. Karena seenggaknya sebelumnya sudah membaca, ada gambaran, dan kalaupun ada yang kurang dimengerti dapat ditanyakan ketika belajar dengan ibu gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai adab terhadap tetangga. Iya, adab terhadap tetangga. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti halnya dalil apakah yang membahas perihal beradab kepada tetangga. Kemudian bagaimana sih cara-cara untuk membiasakan diri beradab islami terhadap tetangga. Kemudian ciri-ciri adab islami kepada tetangga tuh kayak gimana sih? Dan juga apa saja hikmah beradab islami kepada tetangga. Dan yang terakhir, bagaimanakah contoh adab islami terhadap tetangga. Seperti itu ya adik-adik. Nah, adapun sebuah hadis yang membahas mengenai adab terhadap tetangga ini. Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Udah ada belum? Di buku paket halaman 31 ya. Nah, itu ya, kita bisa lihat. Kenapa sih kita harus memuliakan tetangga? Emang kenapa kalau kita gak memuliakan tetangga? Mungkin itu menjadi pertanyaan di benak adik-adik. Tapi gini loh, dalam berkehidupan kita sebagai manusia itu nggak bisa sendirian. Kita manusia itu merupakan makhluk sosial. Gak mungkin ada satupun orang yang bisa hidup berjalan benar-benar sendirian gitu. Pasti membutuhkan sosialisasi, komunikasi, koordinasi dengan manusia-manusia lainnya, dengan orang-orang lainnya. Nah, terutama tetangga sebagai orang terdekat di lingkungan rumah kita. Seperti itu. Bahkan Nabi Adam sebagai manusia yang diciptakan, manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah, itu kan Allah berikan Siti Hawa sebagai pendampingnya. Karena apa? Karena manusia itu tidak akan sanggup untuk hidup sendirian gitu. Maka dari itu diciptakanlah Siti Hawa sebagai pendamping hidupnya. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus baik sama tetangga? Selain karena manusia, gini deh, setiap manusia itu sesempurna-sempurnanya manusia, dengan kesempurnaannya itu, manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya gitu. Dan dari kekurangan dan kelebihan itu kan beda-beda ya. Ada yang kelebihannya bisa masak, ada yang kelebihannya suka nyanyi, ada yang kelebihannya misalnya pandai bersosialisasi dan lain sebagainya. Tapi masing-masing manusia juga pasti punya kekurangannya gitu. Nah, oleh karena itu manusia dengan masing-masing keunikannya, manusia dengan masing-masing potensinya itu membutuhkan sosialisasi satu sama lainnya. Misalnya nih ada Atira. Atira itu bertetangga dengan siapa? Dengan Gina mungkin ya. Nah, Atira itu pintar memasak, Atira itu pandai memasak.
Akan tetapi pada suatu hari Atira mau masak, pas nyekrekin cekrek, loh kok nggak nyala, ternyata gasnya habis, harus diganti. Tapi Atira nggak bisa ganti itu, nggak bisa ganti tabung gas. Otomatis Atira minta tolong dong ya ke tetangganya. Kebetulan Gina ini bisa nih untuk ngebenerin atau ngeganti tabung gas. Halo Gina, Atira boleh minta tolong nggak? Boleh Atira, ada perlu apa? Gina, ini Atira mau masak nih, tapi gasnya habis gitu. Oh iya, Gina kesana ya. Nah Gina langsung tuh ya pergi, jalan aja ya, karena tetanggaan kan ya. Jalan ke rumahnya Atira untuk, nah sesampainya nih Gina ke rumahnya Atira, bantuin ini kan, benerin masang gas udah. Nah habis itu kebetulan karena Gina gak bisa masak dan juga belum makan, Atira masak, mereka makan bareng deh. Nah itulah, karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau bisa saling melengkapi kan enak ya. Kalau bisa saling melengkapi itu jadi apa ya, jadi teman-teman itu akan perasaan damai, tenang, senang gitu. Hidup pun menjadi mudah kan, enggak bingung, aduh ini aku harus kayak gimana gitu. Tapi kalau sama tetangga rukun akur ya, kita tuh mudah gitu. Oh ya tinggal ke Gina aja, oh iya Gina kalau mau makan ke Atira aja, seperti itu ya. Itu mah prolog saja mungkin. Nah itu yang tadi dibahas itu, ditekankan itu pada hadis yang sebelumnya telah dibacakan itu, bahwasannya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya gitu. Jadi memang memuliakan tetangga itu merupakan suatu perintah dari Allah, dan perintah ini pun ya tentu jelas merupakan sebuah perintah mengajak menuju kebaikan gitu. Karena ya kalau kita rukun sama tetangga, berbuat sama tetangga, kehidupan kita akan dipermudah insya Allah. Nah seperti itu ya. Adapun dalil, kan kalau tadi hadis ya, nah sekarang ada dalil mengenai perintah beradab kepada tetangga. Ada pada Quran surat An-Nisa ayat 36. Di sini ada yang namanya Anissa. Nah boleh Nisa coba dibacakan ya dalilnya, Quran surat An-Nisa ayat 36. Silahkan. Masya Allah, baik, sadaqallahul azim. Nah itu ya Quran sebuah dalil mengenai perintah beradab kepada tetangga. Ada yang mau coba bacakan artinya? Apa? Kalau mau bacakan artinya boleh ya, langsung saja. Lebihnya arti atau makna dari Quran surat An-Nisa ayat 36. Jadi ada beberapa poin yang bisa teman-teman lihat. Bahwasanya yang pertama merupakan sebuah perintah, sembahlah Allah. Itu perintah ya, sembahlah Allah. Dan adapun larangannya adalah janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan apapun. Nah kemudian ada pun perintah lagi, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat maupun tetangga jauh. Nah ini yang harus digarisbawahi, bahwasannya tetangga yang harus kita hormati atau kita berbuat baik itu bukan cuma tetangga yang sebelah rumah aja, enggak, tapi tetangga yang jauh pun tetap harus kita hormati. Jangan mentang-mentang nah ini mah jauh, tetangganya jauh dari rumah, aku jangan mentang-mentang kita
Ini mah rumahnya jauh, aku nggak kenal, terus sama kita kalau ngelewat tuh biasa aja, atau kalau ngelewat nggak disapa, jangan kayak gitu ya. Tapi tetangga jauh maupun dekat harus tetap kita berbuat baik kepadanya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Adapun sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirahi indallahi khairuhum li jarih. Hadis riwayat Tirmizi yang artinya sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada teman-temannya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Kayak gitu ya. Makanya kalau kita pengen jadi seseorang tetangga yang baik di sisi Allah gitu, di mata Allah tuh pengen jadi tetangga baik, ya kita harus berbuat baik kepada tetangganya. Kayak gitu. Adapun kita masuk ke membahas adab Islami terhadap tetangga. Ada apa aja tuh? Nah, kalau teman-teman lihat di halaman 33 sampai 34, ada 8 poin mengenai sikap-sikap atau perilaku Islami yang harus kita terapkan gitu kepada tetangga kita. Yang pertama adalah menerapkan 5S. Apa aja tuh 5S? Pasti udah sering denger dong. Yang pertama S apa? Sapa, kemudian salam, ketiga senyum, sopan, dan terakhir santun. Iya, seperti itu ya. Jadi kalau ketemu tetangga harus kayak gimana? Harus sapa, kayak pagi bu gitu. Atau kalau ada kakek-kakek yang lagi berjemur gitu, lagi berjemur kek gitu, sapa kita harus. Ya, misalnya kalau ada tetangga yang lewat, kita harus mau untuk menyapanya. Kemudian juga yang kedua S-nya apa? Salam. Jadi kalau kita bertemu dengan tetangga, jangan malu-malu untuk memberi salam gitu. Assalamualaikum bu, atau assalamualaikum teh gitu ya. Dan juga kemudian apalagi senyum. Kalau misalnya kita buru-buru nggak sempat untuk salam atau sapa, minimal senyum gitu, kayak langsung ya bu gitu, mari bu gitu aja, senyum aja gitu ya. Kemudian harus sopan dan santun. Maksudnya sopan dan santun gimana? Jangan sampai kita tuh rencananya mau menyapa gitu, tapi nyapa ke ibu-ibunya, hey bro gitu, hey bu, masa kayak gitu ke orang tua gitu kan. Kita harus bisa tahu lah batasannya sopan dan seperti apa. Kemudian juga misal udah kita pulang malam, terus suara motor kita berisik, kan nggak sopan kalau malam-malam kita kebut-kebutan terus berisik karena tetangga kan. Tapi justru misal kalau emang memungkinkan mah dimatiin motornya, kita tuntun biar tidak. Wah, padahal lagi seru banget ya, tapi sayangnya waktu kita sudah habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu. Semoga minggu depan kita akan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan pembahasan yang tentunya lebih seru lagi, lebih menarik lagi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti hubungi Ibu atau temui Ibu untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Seperti itu ya. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas, juga untuk belajar mata pelajaran lainnya. Tetap semangat, selalu berzikir, ingat Allah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah.